Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, di pagi yang cerah ini saya akan mencoba memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Kota Makmur dalam rangka meraih peringkat wilayah bebas dari korupsi. Hal ini selaras dengan cita-cita kementerian kita, terutama dalam revolusi pemasyarakatan tahun 2020, di mana kita di bidang pemasyarakatan dimajukan 681 UPT untuk meraih WBK-WBM. Adapun yang telah kami lakukan dalam rangka meraih WBK-WBM, yaitu dengan mengambil langkah-langkah membentuk tim zona integritas. Sebelum saya memaparkan, saya ingin memberikan gambaran tentang profil Lapas Kelas Keluarga Makmur yang dibangun pada tahun 1984 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 1988. Terdiri dari 4 blok hunian, 1 strapsel, 1 rumah ibadah, dan ruang perkantoran. Bangunan Lapas Kelas Keluarga Makmur dibangun di atas tanah seluas 260.650 meter persegi dan dengan luas bangunan 2.275 meter persegi. Adapun pegawai Lapas Kelas Keluarga Makmur berjumlah 72 orang, di mana terdiri dari 1 kepala, 11 pejabat struktural, dan 60 orang JFU atau JFT. Adapun jumlah WBP pada tanggal 30 Agustus 2020 berjumlah 354 orang WBP dengan kapasitas hunian sebanyak 180 orang. Yang telah kami lakukan dalam rangka meraih WBK, Lapas Kelas Keluarga Makmur telah melakukan pertama reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi, khususnya di lingkungan Lapas Kelas Keluarga Makmur yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean governance untuk menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanan ini mendapat kendala yang menghambat proses percepatan reformasi birokrasi. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, telah kami lakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan menerapkan instrumen ZI berdasarkan Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM di lingkungan instansi pemerintah yang meliputi 6 aspek area perubahan. Yang pertama di bidang manajemen perubahan, kedua penataan tata laksanaan, ketiga penataan sistem manajemen sumber daya manusia, keempat penguatan pengawasan, kelima penguatan akuntabilitas kinerja, dan keenam penguatan kualitas pelayanan publik. Ada 2 hal pokok yang kita lakukan dalam membangun zona integritas dalam rangka mewujudkan Lapas Kelas Keluarga Makmur meraih peringkat WBK-WBM. 2 hal tersebut adalah faktor pengungkit dan faktor hasil. Seperti kita ketahui bersama bahwa faktor pengungkit meliputi penata tata laksanaan, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan layanan publik, yang semua merupakan bagian dari manajemen perubahan. Adapun faktor hasil merupakan langkah-langkah yang ingin dituju dalam hal peningkatan kualitas layanan publik, mewujudkan pemerintahan yang bersih. Hal pertama yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan zona integritas yaitu dengan
membentuk tim Pokja. Tim Pokja terdiri dari 6 Pokja. Yang pertama, manajemen perubahan. Adapun tujuan dari manajemen perubahan ini adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada lapas kelas 2 Agama. Atas kegiatan yang kami lakukan, yang pertama penyusunan tim kerja dan pengesahan tim kerja WBK WBM Lapas kelas 2 Agama Makmur yang dikuatkan oleh nota dinas, rapat, seleksi tim kerja WBK dan WBM. Selanjutnya dokumen perencanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM berupa rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBK WBM, target-target prioritas, dan sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM terhadap pegawai meliputi apel pagi, apel sore, dan rapat, dan pemasangan banner-banner dan media sebagai sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM melalui rapat bulanan, monet, laporan monet, dan laporan tidak lanjut hasil monet. Selanjutnya yang keempat, perubahan pola pikir dan budaya kerja, pimpinan menjadi role model, penetapan agen perubahan, berikan reward dan punishment kepada pegawai, penandatanganan fakta integritas, penerapan tata nilai kami pasti melalui apel pagi, sore, Jumat olahraga, kegiatan rohani, dan kopi morning. Selanjutnya pada tim Pokja penataan tata laksana. Adapun tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBM. Adapun targetnya, yang pertama meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan dalam manajemen lapas kelas 2 Agama Makmur. Yang kedua, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen lapas kelas 2 Agama Makmur. Dan yang ketiga, meningkatnya kinerja lapas kelas 2 Agama Makmur. Selanjutnya proses kegiatan yang kami lakukan, yang pertama dengan menerapkan prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama. Telah dibuat SOP turunan dari pusat dan SOP inovasi untuk diterapkan pada lapas kelas 2 Agama Makmur. Yang kedua, e-office, pengukuran kinerja menggunakan aplikasi e-performance dan aplikasi Simpex terbaru. Memiliki aplikasi layanan SPP, memiliki blogspot, dan memiliki media sosial. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik melalui alur layanan, waktu, dan biaya yang diimplementasikan melalui spanduk, banner, blogspot, dan media sosial. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM Lapas kelas 2 Agama Makmur pada zona integritas menuju WBK dan WBM. Adapun targetnya yaitu yang pertama meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM, yang kedua meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan publik, sehingga ini akan berimplementasi pada meningkatnya disiplin sumber daya manusia, meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya manusia, meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia pada lapas kelas 2 Agama. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan hal tersebut adalah yang pertama dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja atau ABK. Yang kedua, pola mutasi internal mengacu pada pengembangan tarif pegawai dan kompetensi pegawai. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikutsertakan pada lembaga pelatihan in-house training atau melalui sourcing, mentoring, dan lain-lain.
Yang keempat, penetapan kinerja individu melalui aplikasi Simpek secara bulanan. Yang kelima, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai, seperti berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan atau penetapan berlaku, ketaatan pada jam kerja, apel pagi, dan apel sore. Yang terakhir, melalui sistem informasi kepegawaian, pemutakhiran data pegawai secara berkala dalam Simpek. Selanjutnya, yang keempat, penguatan akuntabilitas. Adapun tujuannya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Lapas Kelas Negeri Agama. Adapun targetnya meningkatnya kinerja Lapas Kelas Negeri Agama, meningkatnya akuntabilitas Lapas Kelas Negeri Agama. Adapun langkah-langkah yang telah kami ambil dalam rangka hal tersebut, yaitu yang pertama dengan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyusunan penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara bulanan. Yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan membuat rencana kerja, membuat turunan rencana kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik dengan membuat turunan publik, membuat turunan kerja, memiliki indikator kerja utama atau itu, membuat ikut tambahan, dan membuat LKIP atau LAKIP. Yang kelima, penguatan pengawasan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN. Adapun targetnya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. Yang kedua, mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan yang berkoleksi pada meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, proses kegiatan yang kami lakukan adalah dengan membentuk tim unit pengendalian gratifikasi atau PG dan melakukan public campaign melalui pemasangan banner larangan gratifikasi. Yang kedua, menerapkan sistem pengendalian internal pemerintahan atau SPIP serta kode etik dan pembentukan tim SPIP. Selanjutnya, yang ketiga, menyediakan layanan pengaduan masyarakat. Yang keempat, internalisasi whistleblower system pada seluruh pegawai melalui apel pagi, sore, bimtek, dan sosialisasi. Dan yang kelima, melakukan penanganan benturan kepentingan. Adapun yang keenam, meningkatnya kualitas layanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Adapun targetnya meliputi 3 hal. Yang pertama, meningkatnya kualitas layanan publik, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Yang kedua, meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional. Yang ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atau IKM terhadap penyelenggaraan layanan publik yang kami lakukan. Adapun langkah-langkah yang kami ambil adalah dengan yang pertama, standar layanan, membuat dan memasang makhluk layanan pada tempat layanan dan membuat SOP pelaksanaan standar pelayanan. Yang kedua, budaya pelayanan prima dengan melakukan sosialisasi pelatihan budaya pelayanan prima kepada pegawai. Yang ketiga, melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan masyarakat melalui survei pelayanan masyarakat secara berkala, misalnya setiap 6 bulan, dan publikasi hasil survei terhadap masyarakat melalui website, media sosial, banner, atau spanduk. Adapun beberapa inovasi yang telah kami lakukan dalam melayani PBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui pelayanan jemput bola, jemput bola video call terhadap narapidana.
yang ingin. Lapas kelas 2B Kota Arga Makmur resmi meluncing Jempol Vika atau jempol bola video call dan unit layanan dan informasi. Pada Kamis kemarin, kedua unit layanan yang dibuka untuk meningkatkan pelayanan publik secara langsung diluncing oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu. Imam Johari, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu mengatakan, Jempol Vika ini merupakan salah satu solusi bagi keluarga binaan untuk dapat berkomunikasi dengan warga binaan di tengah pandemi COVID-19. Di mana meski tidak dapat bertatap muka langsung, keluarga binaan masih tetap bisa berkomunikasi dengan warga binaan, tentunya dengan menggunakan Jempol Vika. Jempol Vika sendiri tidak dipungut biaya sepersen pun. Setiap keluarga binaan hanya perlu mendaftar kepada petugas. Jika sudah terdaftar, barulah komunikasi secara video call bisa dilakukan. Hanya saja dalam satu hari, jumlah yang ingin berkomunikasi dibatasi maksimal 30 orang per hari. Selain itu, Kakanwil menambahkan jika unit layanan berfungsi sebagai layanan informasi bagi keluarga binaan, di mana para keluarga bisa bertanya tentang segala hal yang dibutuhkan kepada petugas unit layanan, yang tentunya tanpa biaya, tanpa pungli, tidak lambat dan tidak bikin sulit. Ya menurut saya gini Pak, pelayanan Jempol Vika ini sangat berfungsi untuk saya sih. Jadi saya bisa menelpon orang tua saya gitu, untuk lepas rindu, untuk bicara tentang penitipan, nitip barang gitu Pak. Oke, terima kasih. Nah, dan kedepannya untuk membangun pelayanan kami ini, apakah ada kritik dan saran dari Kritik saya nggak banyak sih, mohon ditingkatkan lagi tentang Jempol Vika ini, ya. Diperbanyak lagi itu peralatannya gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua, layanan tilang mantan, yaitu titipan langsung makanan dan barang narapidana dan tahanan. Ini juga suatu inovasi yang kami lakukan dalam rangka melayani penitipan barang kepada pengunjung yang kami buat untuk lebih memudahkan dalam layanan ini. Kami merasa bahagia dan hari ini ya. Selama ini kami ngantarkan tidak pernah bertemu ya, sebenarnya berapa bulan kami tidak bertemu. Nah hari ini alhamdulillah ada pelayanan dari lapas tentu Arga Makmur ini. Kami terima kasih banyak bisa ketemu walaupun hanya 1 menit. Jadi sekali lagi terima kasih untuk lapas Arga Makmur. Yang ketiga juga kita lakukan pembentukan tim humas lamar gadis lapas Arga Makmur berdaya dan narsis. Ini untuk mengekspos kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di lapas Arga Makmur ini agar masyarakat lebih mengenal apa-apa yang kami lakukan dan kami buat untuk bisa mendapatkan WBK. Selanjutnya juga dengan membentuk unit layanan dan informasi. Unit ini kami bentuk dalam rangka melayani masyarakat, di mana masyarakat akan mudah dapat mengakses kegiatan pembinaan yang kami lakukan, seperti misalnya pelaksanaan remisi, asimilasi, PBBB, dan integrasi. Jadi ini merupakan bentuk informasi yang kami lakukan dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memberikan layanan berupa kegiatan pembinaan. Kalau sini kan sudah disediakan kasur kan, dan itu kan pelayanannya sudah cukup kan gitu kan. Demikian paparan ini kami sampaikan. Semoga lapas kelas 2 Arga Makmur dapat meraih gelar WBK Lapas Arga Makmur Pade.